Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Inilah akhir seat pile yang ditancapkan di bibir Sungai Rawajati, Jakarta Selatan. Dan inilah akhir jalan inspeksi Ciliwung yang sudah dibangun. Nampak sejumlah bangkai paku bumi yang bergeletakan di tepi Sungai Ciliwung. Bahkan ada yang masih tertata rapi, namun sudah tertimbun oleh sedimen Sungai Ciliwung. Sobat Jelajah Jakarta, di episode ini saya mau menjelajahi Sungai Ciliwung Rawajati, Kecamatan Pancoran, mulai dari Gang Pelangi sampai Gang Langgar. Saya akan mencari tahu kapan normalisasi di Rawajati ini pernah dilakukan. Lalu, akankah seat pile yang terputus ini akan disambung lagi? Dan terakhir, pendapat warga mengenai normalisasi. Jadi, ikuti episode ini sampai kelar ya Sobat Jelajah Jakarta. Sobat Jelajah Jakarta, inilah Gang Pelangi RT 10 RW 3 Kelurahan Rawajati yang sebagian rumah warganya sudah diganti untung oleh Pemprov DKI Jakarta. Menurut dua warga yang Jelajah Jakarta temui dan menolak untuk direkam wawancaranya, pemancangan seat pile di wilayah ini dilakukan saat Gubernur DKI Jakarta masih dijabat oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sobat Jelajah Jakarta, oleh karena sudah bertahun-tahun pemancangan seat pile tidak dilanjutkan, maka seat pile yang sudah dipancang ini hampir tertutup oleh sedimen tebalnya yang hampir setinggi rumah warga. Sebagaimana sudah diinfokan tadi, di wilayah RT 10 RW 03 ini ada sebagian warga yang sudah diganti untung. Namun ada pula sebagian warga yang masih dalam proses melengkapi surat-surat atau memvalidasi data. Tanda warga yang sudah beres urusan ganti untung adalah rumah mereka sudah dibongkar. Saya coba ajak Anda untuk menjelajahi rumah-rumah yang sudah dibongkar di Gang Pelangi ini ya Sobat Jelajah Jakarta.
Sobat Jelajah Jakarta, perkenalkan salah seorang warga yang bersedia saya wawancara ini, Pak Rohim namanya. Beliau sudah sejak lahir tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Rawajati ini, tepatnya di Gang Asal RT 10 RW 03. Sejak lahir tinggal di sini, asli pribumi. Memang ya udah asli pribumi. Ya udah ngalamin ya begini-begitunya, deketnya sekali dah ya, banjirnya, hujannya, panasnya gitu. Sobat Jelajah Jakarta, oleh karena sudah sejak lahir di pinggir Sungai Ciliwung, jadi Pak Rohim sudah merasakan beberapa kali banjir. Mulai dari banjir kecil, banjir sedang, sampai banjir besar atau siaga 1. Kita kalau emang banjir yang situsnya sampai siaga 1 pasti ke atas paling kena. Kalau udah ada siaga 1. Jadi kalau siaga 2 ya masih normal lah, masih standar kenanya. Tapi kalau udah siaga 1 udah paling parah banget. Kalau lebihnya kalau sampai atas full, sampai kalau pintu itu udah kelewat. Sobat Jalan Jakarta, saat ini saya masih menyusuri pinggir Sungai Ciliwung yang masih dibiarkan alami sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini. Sambil saya terus menyusuri sampai ke Gang Langgar. Oh ya Sobat Jelajah Jakarta, Pak Rohim ini adalah salah seorang warga Rawajati yang rumahnya terdampak normalisasi atau digusur. Ini dia rumah Pak Rohim yang ada nomor 91. Alhamdulillah ganti untung sudah diterima oleh Pak Rohim. Meski sudah digusur sebagai dampak normalisasi Sungai Ciliwung, namun Pak Rohim ikhlas rumahnya dibongkar. Kata beliau, normalisasi yang dijalankan oleh pemerintah merupakan program bagus dan wajib diikuti oleh warga. Anggapannya bagus sih kan, ngikutin aturan pemerintah aja, baiknya gitu. Ya gimana, kita kan harus ngikutin pemerintah aturannya. Bagusnya kalau emang jalanannya bisa lancar kembali, ya udah itu aja. Pengennya Jakarta. Sobat Jelajah Jakarta, saya telah sampai di tikungan Gang Langgar. Suasana alami masih terlihat di lokasi ini. Dari lokasi ini pun Anda bisa melihat ke arah seberang, yakni aktivitas normalisasi Sungai Ciliwung yang sedang dilakukan di Jalan Cililitan, Jakarta Timur. Sobat Jelajah Jakarta, di lokasi ini ada sebagian warga yang juga sudah mendapat ganti untung, di mana rumahnya siap dibongkar, dan ada sebagian warga yang belum. Menurut Pak Rohim, warga yang belum mendapatkan ganti untung biasanya bermasalah dengan surat-surat. Enggak semua sih, masih itu yang bantaran kali aja ini. Sebagian udah, sebagian belum. Kalau menurut ini sih ada kendala dari, mungkin ada sertifikat, ada juga dari ya surat-surat yang memang belum di pada masing-masing punya. Sertifikat ada yang sah, ada yang masih punya orang lain, nama orang lain gitu maksudnya. Pak Rohim mengaku saat mengurus surat-surat, proses memang cukup lama, bukan sebulan 2 bulan, bisa tahunan. Oleh karena itu, saat Pemprov DKI Jakarta sudah mengagendakan normalisasi di wilayahnya, beliau segera mengurus surat-surat jauh-jauh hari. Itu juga prosesnya lama, nggak cukup 1-2 bulan, bahkan bisa setengah tahun baru bisa dicairkan. Itu udah jauh-jauh waktu emang udah direncanain. Kalau emang nih bakalan digusur, mereka cepat-cepat bertindak untuk bikin sertifikat. Jauh-jauh waktu bahkan. Ya mungkin kalau emang mereka belum bisa, sertifikat emang belum ada, bisa dipercepat, lebih mudah, biar normalisasi itu berjalan lancar, nggak ada kendala. Karena targetnya Pak Presiden kan 2024 sudah mulai aktif renovasi.
Sobat Jelajah Jakarta, dalam setiap kebijakan pemerintah pasti selalu ada pro dan kontra. Ya, seperti ada warga yang lebih suka Sungai Ciliwung alami, tidak ditanggul, namun tetap dirawat, yakni tetap dikeruk sehingga kapasitas daya tampung airnya tetap terjaga. Namun ada juga warga yang lebih suka ditanggul atau dibeton bibir sungainya. Dan ada jalan inspeksi di pinggir jalan Sungai Ciliwung sebagaimana Pak Rohim ini. Sangat bagus untuk lingkungan ya, terutama jalan bantaran kali biar nggak kena banjir lagi. Bagaimana dengan Anda? Tentu Anda berhak mengeluarkan pendapat. Begitu juga warga yang pro maupun kontra terhadap normalisasi. Namun yang pasti setiap kebijakan pemerintah maupun Pemprov DKI Jakarta tentu punya pertimbangan dan wajib kita dukung. Betul nggak? Menurut warga yang Jelajah Jakarta temui, normalisasi bisa jadi akan dilaksanakan di Rawajati ini setelah Pilpres selesai. Ya, barangkali melihat siapa yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia nanti. Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi Gang Pelangi sampai Gang Langgar di Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Semoga penjelajahan saya ini bisa melihat fakta di lapangan. Terima kasih sudah menyaksikan episode Jelajah Jakarta hari ini sampai habis. Salam persatuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.